Halo Bolo, kita ketemu lagi dan kali ini aku mau update rating yang muncul di aplikasi taksi driverku ya per hari ini. Hari ini hari Rabu tanggal 26 Februari jam 10.32 kita mulai. Langsung saja kita buka aplikasi taksi drivernya untuk mengecek segala sesuatunya. Nah, seperti ini Bolo. Ini aku atur dulu autonya untuk filter yang kedua ya. Biasanya ini filter buatanku sendiri. Nah, saldoku di 19.506 Bolo. Ini dari kemarin pagi masih sama ya. Belum ada pengurangan. Nah, pertama kita cek di layanan dulu. Layananku motorcycle putih masih terhubung Bolo ya. Jadi tidak prioritas ditingkatkan dan atau malah turun menjadi menunggu dihubungkan Bolo. Berikutnya kita cek ke rating. Rating. Rating di angka 098. Ini data per tanggal 25. Sekarang tanggal 26. Berarti ini data terbaru, bener ya? Data terbaru Bolo. Rating di 098 per 98 orderan. Selesai menurut tugas otomatis di angka 69. Kemudian selesai tanpa komunikasi dengan kantor 98 ya. Dari 98 orderan itu selesai tanpa komunikasi dengan kantor. Kemudian penyelesaian jam sibuk di angka 37, RRO 2,65. Order prioritas yang diselesaikan. Nah, order prioritas yang diselesaikan ini maksudnya orderan dari customer berbintang, Bolo. Berbintang. Itu nilai jumlahnya ada 41. Komentar positif tambah 1. Kemarin seingatku 9 ya. Tinggal 9. Dari yang terbanyak kemarin 15 kalau tidak salah Bolo. Sekarang malah jadi kemarin itu seingatku di rating yang aku cek kemarin itu 9, sudah turun jadi 9. Sekarang malah tambah 1. Komentar positifnya jadi 10. Dan PTO masih 2 ya. Nah, kemudian seperti di video sebelumnya Bolo, aku bilang tentang ulasan negatif yang bertambah 1. Bertambah 1 dan ini faktanya seperti ini, masih bertambah 1 ya. Berarti kemarin cuma dapat 1 orderan pagi itu yang coba kita lihat di order diselesaikan ya. Biar ngomongnya itu lebih enak karena sesuai data gitu loh. Bukan hasil rekayasa ini Bolo. Ini kemarin pagi orderan dari Hotel Permata menuju Terminal Bawen sampai ke alamat dari rumahku ke Hotel Permata 1,6. Nah, ini kita lihat statistiknya. Orderan masuk pada jam 6 lebih 2 menit. Kemudian ini penugasan otomatis Bolo. Dengan rincian seperti ini dieksekusi ya. Nah, jaraknya 14,61 km, Bro. Jadi ini dibayar 35.000 oleh customernya. Komisi untuk Maxim itu 5.145. Jadi ya driver cuma dapat 29 ribuan ya, kurang lebihnya ya. Jadi Hotel Permata ke Bawen itu, Terminal Bawen itu dapatnya cuma 29.000. Ya, 29.155 Bolo. Ini belum dipotong bensin gitu kan. Jadi ya begitulah kurang lebihnya. Dan kita lanjutkan. Praktis orderku kemarin cuma 1 itu. Karena siang aku ke kantor Bolo. Aku menanyakan tentang UN tersebut. Tentang ulasan negatif yang bertambah 1. Tujuan utamaku sebenarnya begini. Aku menanyakan itu. Kalau ada kesalahan dari pihak aku sebagai driver kan, itu salahnya di mana? Gitu kan. Kalau ada kekurangannya di mana? Tujuannya adalah untuk memperbaiki servisku kepada customer gitu kan. Itu tujuan utamaku ke kantor. Dan konten ini bukan untuk mencari popularitas Bolo, bukan untuk ajang apa-apa ya. Kalau aku karena niat awalnya itu kepada ini
awalnya itu aku mau menyimpan file video yang berangkat dari pengalaman dapat long trip ke Magelang itu dengan kapasitas memori HP-ku yang sebenarnya lumayan gede sih, 128, RAM 8 kalau nggak salah sih. 8 apa 6 ya, aku lupa belum. Tapi kapasitas memoriku itu tinggal sekitar 4 giga. Jadi kalau eh, semua tak simpen di HP itu kan nggak muat gitu kan. Jadi aku putuskan untuk channel YouTubeku aku isi dengan video itu. Plus karena dinamika selama aku mainan aplikasi taksi driver kurang lebih 2 bulanan ini, 2 bulan lebih sedikit ya. Mungkin hampir 2 bulan setengah, tapi belum ada sih kalau 2 bulan setengah ya. Sekira ya eh baru 2 bulan 8 harinan lah, gitu kan. Itu dinamika yang terjadi itu luar biasa. Maksudnya ya banyak banyak hal yang dari hari ke hari itu dinamikanya luar biasa. Maksud perubahannya itu jadi ketemu customer yang begini, ketemu customer yang begitu, dengan karakter yang berbeda-beda, dengan mereka tingkatannya di Maxim itu beda-beda. Maksudnya pelanggan tetap dan bukan, kemudian pelanggan baru gitu juga itu kan beda-beda bolo. Terus cara mentreatment mereka, menservis mereka pun tidak sama. Maksudnya tidak sama ya kita akan tetap sebenarnya kalau setauku selama aku di Maxim itu belum pernah ada edukasi yang aku dapat bahwa kalau menjalankan orderan ini caranya begini, ini harus begini gitu. Seingatku belum pernah mendapatkan edukasi itu bola. Jadi kita lebih mengandalkan pada kemampuan pribadi dari personal yang si driver itu sendiri. Dan aku sendiri dari awal itu menekankan bahwa safety number one ya, keselamatan itu nomor satu kalau aku pribadi. Kemudian aku itu cenderung orangnya tanya dulu kalau dapat customer back gitu kan, tanya dulu mau jalan pelan atau ngebut gitu kan. Jadi karena customer itu beda-beda, jadi aku tanya dulu mau jalan pelan atau ngebut. Karena kan kita nggak tahu tujuan dia ke tujuan nantinya itu mau kerja atau mau main saja atau mau diburu jam kerja atau enggak gitu loh Bolo. Itu pentingnya aku tanya. Kemudian juga ada customer itu kan ada yang kalau jalan kenceng takut. Ada juga kalau yang jalan pelan-pelan malah nggak suka gitu kan, maunya cepet sampai gitu. Makanya kalau SOP ku sendiri itu customer aku tanya, mau jalan pelan atau ngebut gitu kan. Nah, kalau kalau customer bilang ngebut ya otomatis kan karena kita ngejar ngejar ini misalnya kan ngejar jam kerja gitu bola. Ngejar jam kerja ya mau tidak mau ngebut gitu kan. Nah, otomatis hal seperti itu kan di benakku, di logikaku otomatis customer itu kalau yang normal, yang logikanya normal pasti dia akan menginikan, maksudnya memahami. Bahkan pun aku berulang kali, misalnya melewati lampu merah. Ini kejadian malam misalnya gitu kan, lampu atau pagi hari dan belum belum ada polisi di sekitar situ. Kalau misalnya ada lampu merah dan kita mau belok ke arah kiri, sementara lampu merahnya itu sekitar 50 detik lebih, gitu kan. Sementara si customer ini terburu-buru. Biasanya aku tanya dulu, Mbak atau Mas, ini lampu merah tak ambil kiri boleh nggak gitu. Selama si customer bilang, oke ambil, aku ambil. Tapi kalau dia bilang tidak, jangan, ya aku stop dulu gitu kan. Jadi aku modelku itu lebih ke membuka ini, membuka dialog dengan customer agar sama-sama tahu kondisi di lapangan itu loh. Ini kondisi lapangannya seperti ini. Nah, kira-kira mau diambil kenceng apa lambat gitu kan. Nah, kalau kalau si customer ACC otomatis ya aku eksekusi gitu kan. Eksekusi apa yang dimau oleh customer bolo. Nah, itu standarku ya. Jadi buat biar nggak salah paham, standarku untuk menjalankan aplikasi ini seperti ini. Dan kemarin aku sudah ke kantor bolo. Sudah ke kantor kemudian jawaban kantor Salatiga itu begini, kalau dari kantor Salatiga tidak bisa mengetahui siapa pelakunya.
untuk yang memberikan UN ulasan negatif dan yang memberikan ini untuk kesalahan PAIP pembatalan orderan atas inisiatif pengemudi. Ini untuk orderan yang mana itu pihak kantor Salatiga tidak bisa membukanya bolo gitu. Yang bisa kantor pusat. Nah, kemarin kesimpulannya seperti itu waktu aku ke kantor bolo. Nah, kemudian setelah aku pulang dari kantor, itu dalam perjalanan pulang itu mendapatkan chat via WA dari Mas admin kantor Salatiga. Tapi sengaja di sini belum aku tampilkan dulu ya, belum aku tampilkan di video ini karena aku butuh izin dari Mas adminnya gitu kan, apakah diizinkan apa enggak gitu kan. Nanti daripada aku upload ternyata nggak diizinkan kan, aku keliru juga kan. Secara SOP ku sendiri gitu kan itu nggak pas itu kan. Jadi nanti kalau memang next dibutuhkan dan pihak kantor mengizinkan chatnya itu aku tunjukin pada bagian-bagian tertentu yang menurutku signifikan dan penting untuk diketahui, itu aku nanti akan tampilkan di videonya bolon. Jadi untuk sementara ini masih cerita. Nah, kemudian berikutnya kemarin itu setelah pagi dapat orderan itu auto, siangnya itu aku ke kantor gitu. Nah, sore sampai maghrib itu aku baru sadar, loh kok tumben ya hujan, kan cuaca hujan gerimis Salatiga kemarin bolo. Kok tumben tidak ada orderan auto gitu kan. Kenapa? Aku cek layananku di sini ini masih terhubung seperti ini bolo. Oke, berarti tidak ada masalah di situ kan. Kok tumben tidak ada orderan auto ini kenapa? Lalu aku cek ke sini bolo. Aku cek di filter tarif. Filter tarif ini di bawah auto ini bolo, yang tanda apa nih mirip huruf T tapi yang di tengah ini. Nah ini. Nah kemarin sore maghrib itu bolo, filter tarif aplikasiku yang tadinya 4 ya, di atas sendiri baik, di atas sendiri atau nomor 2 aku lupa, tapi intinya ada 4 ya. Ada baik, delivery, food shop, dan food goods untuk filter Salatiga. Itu menjadi seperti ini bolo, persis seperti ini. Menjadi cuma 3, delivery, food shop, dan food and good. Jadi akhirnya loh, berarti aku dari tadi nggak dapat orderan otomatis back itu karena filter tarifku berubah seperti ini gitu kan. Nah ini penyebabnya apa? Pastinya kita belum tahu bolo. Maksudnya pihak kantor Salatiga juga belum menginformasikan gitu kan. Tapi tadi malam habis maghrib itu juga screenshot gambar ini aku sampaikan ke pihak kantor via WhatsApp gitu kan. Nah, kemudian direspon tadi pagi pihak kantor mengatakan apa ini terkait UN kemarin gitu kan. Nah, aku jawab aku belum tahu gitu kan. Belum tahu pastinya seperti apa gitu kan. Nah, cuman ya ini kita nunggu. Yang jelas fakta di lapangan seperti ini bolo. Ada kemungkinan terkait dengan UN yang bertambah 1 itu. Ada kemungkinan lain bahwa sekarang filter Salatiga akun terhubung tidak bisa mengambil back bola. Ini hanya kemungkinan loh ya. Nah, kalau misalnya entah yang mana, apakah itu karena UN atau karena memang filternya berubah, kalau aku pribadi, secara pribadi loh ya, ini dengan filter yang seperti ini menurutku tidak masuk bola. Ini sudah tidak sesuai tujuan awalku gitu kan. Maksudnya tujuan awal bagaimana? Ya aku tujuannya dolan dibayar gitu kan. Jadi ngantar customer kemana gitu. Kemudian kita sambil main gitu, tapi dapat bayaran gitu loh. Jadi kalau filternya seperti ini, ya bukan tidak mungkin aku mau pensiun saja dari aplikasi ini bolo. Tapi mudah-mudahan nanti entah hari ini atau secepatnya dapat informasi dari admin Salatiga. Ini kenapa filter tarif menjadi seperti ini? Apakah terkait UN atau memang policy kebijakan Maxim itu sekarang akun terhubung tidak bisa mengambil orderan back gitu bola. Perkembangannya seperti itu ya. Rating masih di 98/98. Selesai menurut tugas otomatis 69.
Kemudian komentar positif naik 1. PTO juga 2 masih. Nah ini ulasan negatif yang tambah 1. Ini yang belum terpecahkan karena pihak kantor Salatiga mengatakan bahwa pihak kantor Salatiga tidak bisa membuka yang memberi UN dan UN-nya seperti apa. Kemudian masih menunggu dari pusat gitu Bolo. Sementara begitu ya Bolo ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang sedang menjalankan aplikasi taksi delivery ini. Kemudian juga satu pesanku bahwa rezeki itu Tuhan yang mengatur. Kita sebagai manusia cuma bisa berupaya dan berdoa. Selebihnya mah terserah Tuhan saja gitu kan. Jangan lupa bahagia, jangan lupa tetap bersyukur karena kita masih diberi hidup sampai dengan hari ini. Begitu Bolo, terima kasih dan sampai ketemu lagi.